Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita dalam keadaan sehat, dapat berkumpul di rumah Tuhan, baik yang kita di tempat ini ataupun bagi jemaat yang melaksanakan secara virtual di tempat masing-masing. Ibadah pada hari ini hari Minggu tanggal 11 September 2022. Ibadah kita pada pagi hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Luther Barumbun dengan tema Tuhan mengingat janjinya. Jemaat yang terkasih, kita satu hati, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdiri, hai mari sembah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kamu juga. Jemaat kekasih Tuhan, menjalani hidup kita senantiasa kurang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kita karena dosa. Karena itu mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang mengaku dosa di hadapannya dalam bentuk nyanyian Mazmur 51 ayat 1 dan 3. Kasih setiamu
mendengarkan berita anugerah. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. NKB 17 kita lakukan. Perintah baru dari Keluaran 32 ayat 13 dan 14. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dan dengan firman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Kita bermazmur bersama bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin,
dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Kita puji Tuhan, Tuhan terimalah doaku. Mari kita siapkan hati kita menyambut pemberitaan firman Tuhan lewat persekutuan ibadah saat ini. Dan sebelum dibacakan oleh lektor firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus di sorga, Allah yang mengasihi kami, senantiasa memandang dari atas kepada kami anak-anak manusia yang hidup di dunia ini. Kami saat ini selaku orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang sudah dikuduskan dan diselamatkan, telah berhimpun di rumah-Mu yang kudus saat ini memuji menyembah-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu menyertai kami sepekan dalam seluruh aktivitas kami. Dan kami datang lagi bersekutu, rindu mendengarkan suara-Mu yang akan selalu menuntun kami menjalani hidup dan tugas kami sehari-hari. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, kuasai hati pikiran kami, jauhkan yang mengganggu kami untuk menerima, merenungkan, dan memahami firman-Mu demi melakukannya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacanya, amat terlebih yang akan menguraikan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang Jumat yang sama dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita yang pertama yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1 hingga ayat ke-14. Keluaran 32
ayat 7 hingga ayat ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud, menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya demikian untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan demikian. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antaranya mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman,
Allah yang kekal, yang nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri untuk mendengarkan Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Demikian Injil Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Urre sumanga puang. Sebelum kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar lewat bacaan, saya persilahkan pujian vokal grup Lili Rama Voice untuk memuji Tuhan.
Tuhan dimuliakan lewat pujian ini, dan kita terberkati lewat syair yang kita nikmati bersama. Tuhan selalu memberkati vokal grup Lili Ramapois untuk tetap menyaksikan kebesaran dan anugerah Tuhan bagi kita. Sekalipun dunia berubah, firman Tuhan tetap. Sekalipun kita berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita semua. Tema kita pada hari ini, Tuhan mengingat janjinya. Tuhan mengingat janjinya. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan bagi kita semua. Salam. Syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita yang sudah dipilih dan diselamatkan dalam Yesus Kristus. Sukacita yang terbesar dan sempurna dapat dialami dan ditemui hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini membuat kita bersukacita semua yang hadir pada saat ini dalam persekutuan ibadah. Saya juga patut bersyukur ya, kita semua disehatkan Tuhan, masih ada sebagaimana ada, dan kurang lebih 2 tahun baru saya muncul di Jemaat Rama yang membawakan firman Tuhan karena situasi yang sangat menakutkan lewat
virus corona. Kita semua takut. Dan kita bersyukur masih diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup, menyaksikan kebesaran anugerahnya dalam hidup kita. Ada saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita karena virus itu, tetapi bukan karena tidak disayang Tuhan. Tuhan menyayangi dan sudah melihat bahwa sudah sampai di situlah kesaksian hidupnya memuliakan Tuhan dan juga menjalankan tugas dalam hidupnya. Dan kita yang masih hidup, masih ada banyak kesempatan waktu diberikan untuk bersaksi bagi Tuhan dan saling untuk menguatkan, mengarahkan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Janji Tuhan bahwa akan memberkati orang-orang yang beriman, setia dan taat akan perintah-perintahnya, seperti kepada Abraham, Ishak dan Israel, juga kepada Musa dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir perbudakan ke tanah terjanji, tanah Kanaan, tanah pilihan yang akan diberikan kepada jemaat untuk hidup damai sejahtera, karena di sana serba berkelimpahan untuk kesejahteraan hidup. Nah, kita bersama-sama memahami bahwa janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Israel bagi Musa juga berlanjut bagi orang-orang yang dipakai Tuhan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan kepada para nabi, imam dan murid-murid untuk melakukan dan menjalani hidup yang baik dan benar atau perintah Tuhan, sehingga orang yang hidup atas perintah Tuhan hidup dalam suasana sukacita dan dalam sebuah kegembiraan yang besar. Tetapi bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, hukuman sudah tersedia baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan, bacaan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan umatnya Israel, dan juga kepada orang yang sungguh-sungguh besar dosanya, seperti pengakuan Paulus bahwa dia adalah orang yang paling berdosa, tetapi telah menerima kasih karunia sehingga ia akan bersukacita dan terus untuk menyatakan kasih Tuhan yang dialaminya melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kita terus menerus membaca, mendengarkan kesaksian iman Rasul Paulus melalui surat-suratnya kepada jemaat dan juga surat-suratnya kepada pribadi, lepas pribadi. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 7-14 yang menjadi bahan utama renungan kita minggu ini, kita akan bersama-sama renungkan maksud dan kehendak Allah terhadap umat pilihannya, yaitu bangsa Israel yang dipimpin Tuhan melalui Musa. Bangsa Israel sungguh dipilih, dikasihi, dan diselamatkan Tuhan dari perbudakan menuju tanah terjanji, tanah yang penuh damai sejahtera. Tetapi dalam perjalanan mereka sungguh melupakan kuasa dan janji Tuhan dan lebih mengandalkan kemampuan dan usahanya sendiri. Tindakan Israel sangat fatal saat tiba di lembah Sinai dan membuat anak patung lembu dari emas.
Hal ini membuat Allah menjadi murka. Mereka bukan hanya menduakan Tuhan, tetapi juga tidak menghargai karya Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Bandingkan ayat 9 dari Keluaran pasal 32. Karya Allah yang membebaskan mereka, seharusnya mereka hargai atas kasih dan kekuasaan yang luar biasa dialaminya itu. Namun tidak demikian. Kenyataannya bangsa Israel telah menggeser Allah dari posisinya, dari taktanya ke dalam anak lembu buatan tangan manusia. Alam buatan tangannya. Terkadang kehidupan orang percaya ia menggeser posisi Allah dalam hidupnya dengan kemampuan intelektualnya dan berbagai kemampuan fisik dalam kehidupan ini, sehingga semuanya itu dimuliakan lebih daripada Tuhan, dan itu hal-hal yang sangat tidak disenangi. Tuhan menyakiti hati Tuhan, dan kalau kita tidak sadari hal-hal yang demikian, ya tentu rancangan kejahatan telah tersiap ketika kita tidak mau berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara, wajarlah kalau Allah menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Istilah tegar tengkuk 9 kali muncul dalam Alkitab. Yang pertama disebut dalam Keluaran bacaan kita pada hari ini. Dalam bidang pertanian pada saat itu, setiap petani memakai lembu untuk menggarap tanah pertanian dengan memakai lembu. Setiap lembu diletakkan kayu di atas tengkuknya atau bahunya untuk menarik baja, dan setiap tengkuk yang lunak atau lembut, lembu itu bekerja dengan baik, terarah dengan baik. Tetapi tengkuk yang kasar dan kaku sulit untuk diarahkan. Demikian gambaran Israel yang disebut sebagai umat yang tegar tengkuk, umat yang sulit diarahkan. Demikian pula setiap orang Kristen yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan taat kepada pimpinan Tuhan, bisa juga disebut sebagai yang tegar tengkuk. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, bangsa Israel yang tegar tengkuk bahkan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa Allah akan membinasakan mereka. Perintah Tuhan kepada Musa bahwa ia akan membinasakan mereka, menghapuskan mereka, dan Musa lah yang dijadikan menjadi bangsa yang besar. Hal seperti ini Musa yakin percaya bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Israel untuk menjadi bangsa yang besar. Dan ketika Israel dihapuskan, dibinasakan, tentu janji Allah itu tidaklah tepat dan tidaklah benar. Sehingga Musa sangat bergumul atas penyampaian Tuhan kepadanya membinasakan umat Israel yang tegar tengkuk itu. Musa berjuang berusaha menegur umat Israel dari kesalahan dan dosa-dosa mereka, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Selaku pimpinan, sungguh besar perhatiannya bagi umat yang dipimpinnya.
dan tidak mementingkan diri bahwa ya sungguh, ya baiklah kalau saya yang dijadikan bangsa yang besar. Musa tidak mementingkan dirinya, tetapi mementingkan semua ya umat, bahkan mengingat janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Israel. Sehingga di samping Musa menyampaikan kesalahan-kesalahan yang diperbuat di hadapan Tuhan, juga Musa menjadi pendoa syafaat bagi umat supaya mereka diampuni dan diselamatkan. Dengan demikian Allah mendengar syafaat Musa dan mengurungkan niatnya untuk menghukum bangsa Israel. Mengurungkan niatnya dalam istilah ayat 9, menyesallah Tuhan. Apakah Tuhan sama dengan manusia untuk bisa menyesal? Tetapi bukan maksud yang kelihatan terkandung dalam bacaan ini, tetapi sesungguhnya mau mengingatkan tentang janji Allah. Kalau manusia hidup dalam ketaatan kepadanya, Tuhan akan pelihara, selamatkan, dan memberkati. Tetapi jika umat tidak percaya kepadanya, pasti Tuhan akan menghukum. Dengan demikian peran Musa sangat besar dalam memimpin perjalanan umat yang dikasihi Tuhan, untuk selalu mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka dan terus bergumul mendoakan umat sehingga Tuhan dapat mengampuni kesalahan-kesalahan untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang seiman di dalam Yesus Kristus, tidak dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita orang percaya sering jatuh dalam dosa melalui kata, tindakan, dan perbuatan, sadar atau tidak. Karena itu marilah melalui firman Tuhan hari ini kita saling menegur atas setiap kesalahan yang terjadi dalam hidup kita secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Dalam keluarga kita kalau ada yang tidak taat kepada Tuhan, kesempatan kita saling mengasihi untuk menegur kesalahan-kesalahan, mengarahkan bersama untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kita mengarahkan setiap anggota kita dalam persekutuan sebagai satu tubuh Kristus, saling menasehati, saling mengingatkan kesalahan-kesalahan yang ada. Dan bukan saja mengingatkan, tetapi kita berdoa supaya Tuhan mengasihi dan mengubahkan semua perbuatan-perbuatan yang salah, yang jahat di mata Tuhan untuk ditinggalkan. Sehingga rancangan hukuman bagi dosa-dosa yang diperbuat tidak ditimpakan kepada kita, karena kita telah sadar atas semua perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang salah di hadapan Tuhan kita tinggalkan dan berpaling kepada Tuhan. Malah petahkali ubahkan Tuhan menjadi sebuah berkat dan sukacita bagi orang-orang yang mau bertobat. Dan sekiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kita senantiasa cermati, kita senantiasa simpan dalam hati pikiran yang untuk menjalani hidup tanggung jawab kita untuk selalu menasihati, mendoakan satu sama lain, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Karena hanya kita dapatkan damai sejahtera melalui Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada damai sejahtera, sukacita yang sempurna. Karena itu janganlah mencari kesejahteraan yang tentu tidak benar, kesejahteraan palsu di luar Tuhan Yesus, karena hanya penghukuman yang akan disediakan kita. Tetapi ketika kita sadar pengampunan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus sungguh luar biasa bagi kita semua,
Dan ini akan menjadi jaminan hidup kita dalam karya dan tugas kita selama di dunia ini. Dan kan kita dapat nikmati sampai ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Amin. Terpuji Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama menghayati secara dalam saat itu firman Tuhan. Banyak kalikah kita menyakiti hati Tuhan secara pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan? Kalau tidak, mari kita pelihara dengan baik. Kalau pernah mendengarkan firman ini, kita sadar dan datang menyatakan diri untuk bertobat di hadapan Tuhan, sehingga kasih-Nya limpah dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, bersama-sama kita berdiri dan kita nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan Allah lewat persekutuan ibadah kita saat ini dengan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali lakukan Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan 3. Segala benua dan
Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala berkat yang telah kita terima sepanjang hidup kita yang begitu luar biasa. Dan kepada kesempatan kali ini juga di depan tersedia kotak khusus untuk mendukung persidangan ketiga Klasis Makassar yang telah disediakan di hadapan kita masing-masing di Jemaat Rama. Nats penekanan nats pada persembahan kali ini terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Janji yang manis. Ayat yang kedua. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalanku. Punya dan kawan tiada ku harap.
Aku yang setia, Yesus mengamu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku merindumu, aku membimbingmu. Oh, tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah kamu. Doa persembahan kita satukan dengan doa syafaat, dan kita dukung dalam doa anggota jemaat yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang kita lewati sepekan. Ada 34 orang pada lembaran kedua. Dan juga kita juga dukung dalam doa saudara-saudara kekasih, orang tua dan anak kekasih yang sakit dirawat di rumah, dan dirawat di rumah sakit ada 8 orang, termasuk keluarga yang ada dirawat di rumah sakit Edim Toraja. Pada lembaran yang ketiga dari belakang, dan ada 48 semua yang dalam keadaan sakit, termasuk yang ada dalam rumah sakit. Kita semua dukung dalam doa. Untuk itu mari kita
satukan hati kita naikkan doa syukur dan syafaat. Berdoa. Kembali kami tunduk kepala, menyatukan hati, seraya mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh menikmati persekutuan yang indah, menikmati sapaan lewat firman yang kami boleh dengar renungkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi bagian hidup kami, yang senantiasa memotivasi, mengarahkan kami dengan baik untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu demi menikmati damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, menikmati firman-Mu kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan, berkati kiranya persembahan yang telah kami bawa ke dalam rumah-Mu pada saat ini, sehingga dipakai ditata dalam seluruh tugas pelayanan, ya Tuhan, untuk membangun persekutuan dan membangun iman kami warga jemaat-Mu. Kami yang sudah memberikan persembahan terus diberkati hidup dan tugas pekerjaan kami jauh ke depan. Tuhan Allah Bapa dalam surga juga berdoa syafaat untuk segenap anggota jemaat Rama, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Tuhan pilih masing-masing pribadi lepas pribadi, memberkati anak balita yang masih dalam pertumbuhan, kiranya tetap tumbuh dengan sehat secara fisik maupun spiritualitasnya. Memberkati anak dan saudara-saudara kekasih kami yang sudah masuk dalam dunia pendidikan, dari yang terendah sampai tertinggi. Semoga mereka tekun belajar dan sukses sampai mencapai jenjang pendidikan yang tinggi sesuai yang dicita-citakan dan kemampuannya masing-masing. Juga ya Tuhan, anak-anak kami, pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan setelah menyelesaikan studinya setiap tingkatan pendidikan, Tuhan memberkati, tunjukkanlah jalan untuk memperoleh pekerjaan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencari pasangan hidup, semoga Tuhan selalu ya tunjukkan pasangan hidup untuk menjalani hidup rumah tangga Kristen. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, semua tugas dan pekerjaan warga jemaat-Mu sesuai dengan ya profesi masing-masing, Tuhan senantiasa berikan hikmat, akal budi, kekuatan, tenaga yang cukup untuk melakukan semua tugas tanggung jawab dalam aktivitas mereka hari demi hari. Dan senantiasa kami dipersekutukan di dalam kasih Tuhan. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang hanya tinggal di rumah maupun yang masih bisa datang beribadah menyembah-Mu, Tuhan tetap berikan semangat, kekuatan baru dalam kehidupan melalui iman percaya. Sekalipun fisik mungkin semakin tak berdaya, tetapi iman semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami percaya hidup ini sudah terjamin dalam kasih dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kepada anggota jemaat yang bersukacita karena berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami, bahkan yang Engkau tambahkan usia setahun lagi pada minggu-minggu yang telah kami lewati, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, panjangkan umur bagi mereka, lanjutkanlah pemeliharaanmu dalam tahun-tahun yang dijalani jauh ke depan. Dan juga ya Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan yang diterima selalu disadari bahwa asalnya daripada Tuhan dan dipakai untuk hidup memuji memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berdoa untuk hamba-hamba-Mu di jemaat Rama di sini, semua pendeta dan keluarga, semua penatua di diaken dan keluarga, pengurus organisasi intra gerejawi, Tuhan memberkati mereka, bahkan pegawai yang diangkat oleh Majelis Gereja Jemaat Rama, Tuhan memberkati bersama keluarga. Tuhan Allah Bapa di dalam surga memberkati semua majelis gereja yang boleh mengangkat tugas pelayanan dalam ibadah jam 9 ini dengan ya tugas dan fungsi masing-masing. Memberkati juga pemusik kantoria kami yang boleh memuji memuliakan Tuhan, mempersatukan kami untuk menikmati ya jalannya ibadah
memuji memuliakan Tuhan dan juga memberkati ya operator sound dan juga pelayanan melalui melalui juga streaming pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berdoa untuk tugas dan pekerjaan yang kami hadapi sepanjang sepekan mendatang. Jagai dan lindungi segenap jemaat-Mu, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, niat jahat dari sesama, kuasa jahat, kuasa iblis dan kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, sehingga mereka tetap hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, sukses untuk melaksanakan tugas sepanjang sepekan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berdoa untuk pelayanan ya berikutnya jam 4 dan jam 7 atau jam 5 sebentar sore, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hamba-hamba-Mu yang akan mengangkat tugas pelayanan majelis gereja dan juga jemaat yang siap untuk hadir beribadah pada jam tersebut. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami akan mau kembali ke rumah kami. Tuhan jagai lindungi jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan penuh selamat, tidak kurang satupun, nama Allah tetap dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga ia tetap aman dalam lindungan-Mu, dari pemerintah, dari pusat sampai ke daerah-daerah, dan semua yang punya kapasitas dengan membangun kehidupan bermasyarakat berbangsa. Tuhan memberkati. Dan juga persiapan persidangan klasis yang ketiga, seklasis Makassar Tengah, Tuhan memberkati panitia yang ada, dan kami dukung semua jemaat di klasis Makassar Tengah ini Tuhan, sehingga semua program itu berjalan dengan baik hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa syukur dan syafaat kami, sahuti dan sempurnakan. Kami berdoa dan memohon semuanya ini kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 11 September 2022. Yang pertama, Baptisan Kudus. Atas permintaan keluarga pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 9.00 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Erlangga Sionatan Amping, kelompok 3, anak dari Bapak Setiawan Esa Kudus Amping dan Ibu Krista. Yang kedua, pengakuan masuk Kristen atau baptis dewasa. Setelah melalui percakapan pastoral pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 16.00 WITA, Ibu Siti Asma Hamra akan mengaku masuk Kristen dan dibaptis dewasa. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Ketiga, panitia persidangan. Untuk mendukung panitia persidangan 3 gereja Toraja Klasis Makassar Tengah, di mana jemaat Rama sebagai panitia pelaksana yang dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 Oktober 2022, maka diharapkan warga jemaat dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana melalui aksi dana yang akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana berupa: pertama, kotak khusus akan dijalankan pada hari Minggu tanggal 4, tanggal 11, dan tanggal 25 September 2022 di semua jam kebaktian. Kedua, aksi amplop. Persembahan syukur persidangan akan dijalankan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di semua jam kebaktian. Ketiga, amplop donatur khusus akan dijalankan pada minggu ketiga dan keempat September 2022, harap disambut dengan sukacita. Keempat, pengadaan Clavinova piano.
Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat Rama tanggal 28 Februari 2021 yang lalu telah diputuskan akan membeli 1 unit Yamaha Clavinova piano untuk menunjang ibadah hari Minggu di gedung gereja. Komisi Ibadah telah mengecek harga piano sebesar Rp55.600. Dana yang telah terkumpul sebesar 25 juta. Sebagai informasi bahwa sudah ada beberapa kelompok yang sudah membicarakan untuk membantu pembelian alat yang dimaksud. Untuk itu dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar dapat berpartisipasi dalam pembelian Clavinova piano. Harap disambut dengan sukacita. Yang telah berpartisipasi, pertama kelompok 5 sebesar Rp3 juta, kelompok 4 Rp3 juta, kelompok 8 Rp3 juta, kelompok 9 Rp3 juta. Total yang sudah masuk Rp12 juta. Kami segenap majelis dan warga jemaat Rama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga dan pelayanannya. Amin. Demikian penekanan warta. Ya, mari kita berdiri. Kita lakukan nyanyikan Lakidu Baru 170 bait 1. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, yakin dan percaya Tuhan selalu mengingat janjinya, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Menutup ibadah kita puji Tuhan, walau kudaki gunung yang tinggi. Kudaki gunung yang tinggi dan menuruni lembah terjal. Yesus berkata, kau ku temani, sabda ilahi janji kekal. Jaya surgawi, jaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Pernah tiba
Cintaku Yesus nampak jelas, adalah sungguh cahaya ilahi yang di sisinya ku tak cemas. Cahaya surgawi, cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa,